ketika manusia diciptakan itu kan sampun ditakdirkan Allah menika rezeki terus dados tiyang sae napa awon napa kok kita pas tentunya niku kedah wonten ikhtiar kok kedah sinau engko ben iso mencapai istilahnya mboten ten neraka. Padahal Gusti Allah niku pun nakdirno api apa elek iki tergantung Gusti Allah, tapi kok awake dhewe jek kon ikhtiar ngoten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, kepanggih jenengan kula biasa ningali YouTube jenengan Gus. Cuma dalam hati kapan saged kepedhen jenengan alhamdulillah nggih. Nomor setunggal badhe tanglet Gus. Napa lek badhe zikir sirrul asrar niku kedah ketemu panjenengan nomor setunggal. Nomor kali ing menika napa lek ten ma'rifat niku kedah melalui syariat hakikat mari ngoten terus ma'rifat wonten langkah-langkah ngoten ta Gus napa langsung ten ilmu tauhid dinu tauhid niku Gus. Terus nomor 3 lek kula nami keterangan niku lek ketika manusia diciptakan itu kan sampun ditakdirkan Allah menika rezeki terus dados tiyang sae napa awon napa kok kita pas tentunya niku kedah wonten ikhtiar kok kedah sinau engko ben iso mencapai istilahnya mboten ten neraka. Padahal Gusti Allah niku pun nakdirno api apa elek iki tergantung Gusti Allah, tapi kok awake dhewe jek kon ikhtiar ngoten Gus. Ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita ketika mau mengamalkan dzikir sirrul asrar itu harus ketemu saya? Tidak. Tidak. Dan itu tidak wajib. Jikalau dalam hati jenengan sudah paham bagaimana cara memfungsikan dzikir tersebut, langsung awak. Karena hakikatnya jenengan saged nrimo dan sambung itu sudah di biat Allah. Apakah harus di PA secara syar'i simbolis seperti apa yang ku katakan kepada saya atau di YouTube? Nggak usah, nggak apa-apa. Pol enake Pak sampean dienak no Gusti Allah sih gak gelem. Tapi ada yang gini, kulo nek mboten beat langsung nang wonge kok mantep. Kurang sreg lah ngoten nggih. Asal kula rada nyeneni. Mohon maaf nggih. Niku potongan kita hati yang terkontaminasi dengan kaidah jobo. Bisa. Memang Pak, namanya ta'lim itu harus ada guru, ada murid, ketemu. Nah, ngerti tak? Saringate. Sekarang ayo, tak lebokno keterangan yang memberikan keterangan pada si guru itu, jika lo nggak ada Allah di situ, bisa tak? Nggak mungkin sakit tak? Lu terus apa bedane Allah yang ada di guru menungso ambek ning YouTube? Muncul suarane HP sampai muncul suarane karena Allah sakit muncul apa bedane? Wis gak usah dibikin pusing Pak. Jikalau secara dohir gak ketemu loh ya, syariatnya gak ketemu, sing penting sampean iku ketemu hakikate Gusti Allah ning kono. Iki lho ingkang kula maksud. Jadi jalan aja. Bon, 1, 2. Apakah untuk mencapai tingkatan makrifat itu harus kita itu melakukan dulu tahapan-tahapan syariat thariqat hakikat makrifat? Nggih. Pak nyun sewu. Jenengan gak kroso. Masalahnya gak diterangno. Sak temene syariat iku apa, thariqah itu apa? Kalau boleh saya katakan lewat konten ini, syariat itu adalah ilmu tentang masalah aturan fisik. Itu syariat. Makan diatur di dalam ilmu syariah. Bagaimana menurut orang Islam makan harus tangan kanan atau tangan kiri, bagaimana aturannya diatur, apapun. Sehingga di dalam syariat itu ada istilah ibadah itu macam 2, mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni, dan ini ada ilmunya. Ilmunya itulah Pak disebut syariah. Udah. Sekarang thariqah itu jalan, fasilitas yang tujuannya adalah untuk bertemu Allah. Contoh sholat, nama sholat itu adalah thariqah, jalan itu. Zakat jalan, poso jalan, ibadah murni semuanya nama itu adalah thariqah, itu jalan.
jenengan pun dangkal toriko itu yo yang itu loh, yang kumpulan-kumpulan itu kan wonten toriko mutabaroh ya dah. Tapi ironis kayak rebut-rebutan, ake-akean pengikut unggul-unggulan gitu. Ngomong enggak tak jatuh sih ya, karena saya juga terlibat di situ dulu, memang gitu. Mohon maaf, kami tidak bicara torikoh yang seperti itu. Kami bicara torikoh, maksud jalan ini Allah memberikan fasilitas terhadap kita untuk bertemu Allah. Makanya jalan mana sih yang disebut hadza siratum mustaqim? Tolong dibuka surat Maryam 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza sirat. Jalan Pak niki. Sirat boleh jenengan maknane torikoh. Kalau bahasa Jawa turuk kasar nggih, iku bahasa Arab. Iku bahasa Arab Pak, bukan bahasa Jawa niku. Arab sampai Jawa no iku akhirnya saru turukun lah. Ibu guyu ae. Nyun sewu jalan. Cuman pertanyaannya, bisakah jenengan memanfaatkan fasilitas berupa jalan yang Allah berikan untuk bertemu Allah? Golongan kita di syariat dan thariqah selalu jawab nggak bisa. Sebab apa? Sebab kita belum mengenal hakikat. Tujuan kita iku hakikat belum kita ngelmoni lho niki lho. Hakikatnya apa? Ilmu. Makanya disebut ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan Allah. Jadi tujuan iku kudu sampai ngelmoni, ngelmune dinu tauhid. Ilmu sing untuk mengesahkan pada Tuhan. Lah niki kudu dipelajari ilmu hakikat ini. Ilmu yang khusus untuk mendidik rohaniah keluar dari belenggunya nafsu. Kita sebetulnya nggak bisa bertemu Allah karena terbelenggu oleh rantene hawa laksana. Saya ada di Mojokerto tadi dicancang oleh Pak Lurah ning cagak mergae kula ngamuk. Apa bisa dugi Sidoarjo Spandi? Mboten saged. Sama dengan itu, jikalau hati kita telah dirantai oleh nafsu, maka nggak akan bisa kita itu datang sampai menuju datang Gusti. Mboten saged, tidak bisa. Makanya itu harus lepas. Mbah Tim sampeyan takoki, Mbah jenengan thariqah apa? Salat, ngaji, iku thariqah. Jawaban beliau ngoten. Makanya kula nek ditakoki, Jayabari iku thariqah apa? Sembawarang, wis ngoten mawon. Mangan ya kena sampean ke dalan untuk ketemu Allah. Cuman kuncinya bagaimana? Berhubung ini nggak diajarkan oleh umat terhadap umat, ya nggak mungkin waktu sholat iso khusyuk, waktu sholat bisa hudur nang Allah, nggak mungkin. Apalagi di luar aktivitas sholat, nggak iso. Sampai pernah toh Kanjeng Nabi nyindir terhadap sahabat, ya siapa di antara anda yang bisa sholat khusyuknya serban hijau, kuhadiahkan terhadapmu. Bahkan sampai tingkatan Sayyidina Ali pun tidak bi. Artinya apa? Bukan perkara sahabat nggak bisa, itu contoh bagi kita sebagai umat siapapun kita, manakala hati kita ini tidak bertauhid, nggak akan, jangan pernah bisa hudur ingersani Gusti, nggak bisa. Disitulah. Jadi kalau pertanyaannya itu apakah harus melalui tahapan-tahapan? Betul. Tapi jenengan iku aslinya sudah kayak kecil bertoriko, hakikati sing belum. Kalau tujuan ini sudah tahu, jenengan mesti akan memanfaatkan dalam sholat, dalam selain sholat itu bertemu Allah. Akhirnya dibawalah wasilah atau kunci alam musyahadah pertemuan itu, tali khusus yang harus jenengan emban. Terus nyatane hakikat tujuan itu disebut makrifat. Bertemu jenengan dari rumah pakai sepeda syariate, thariqah dalan terserah, tujuan jenengan ngaji, boso nyatane tujuan kalau sudah sampai di sini ya udah sederhana sebetulnya. Apakah harus saya mengikuti thariqah kumpulan-kumpulan? Terserah, kula mboten ngalang-alangi, tapi saya katakan sejak kecil jenengan iku sampun berthariqah. Sanate mutasil, salat iku mutasil enggak? Mutasil, langsung nang Allah. Ngadepi sampean seperti Kanjeng Nabi. Selu kama raaitumuni usolli. Makanya takoki Rasulullah iku thariqah apa sih?
Wis muncul lah toriko-toriko sing koyo ngene zaman beliau. Nggih ngapunten Kang kata. Dikatakan mu'tabaroh, torikotul mu'tabaroh. Diringkes di Jatman itu ya. Maksudnya sambung terhadap Rasul. Ngapunten Kang kata. Sampai sudahkah hatimu usul nang Allah? Jawab, sampean jawab sendiri-sendiri dalam hati yang sudah bertoriko. Kalau belum, ini pertanyaan besar yang harus jenengan pecahkan sendiri sebelum kematian itu datang. Wahai para mursyid, tolong sekali lagi, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap penjenengan. Tolong fikirkan jamaat-jamaat jenengan yang belum sampai di situ. Tolong fikirkanlah bagaimana caranya bisa sampai di situ. Ngoten lho Pak, maksud kula di situ, jangan jamaah itu kita benturkan terhadap permasalahan yang bersifatkan politik, akhirnya kita politis. Jangan, sebab kami lihat jamaah thariqah sudah tua-tua Pak, paling tidak umur 40-50, ada yang 70-80, puluhan tahun Pak. Saya tanya pada hatinya, sudahkah ketika suluk Anda itu usul pada Allah? Kalau belum, apa sebabnya? Kalau iya, kuncinya dari mana? Itu harus diterangkan. Makanya tolong para mursyid, ya, tolong jamaah jenengan didiklah dengan ilmu tauhid, mulai dari la ilaha illallah wa anta ana, biar beliau itu betul-betul Allah sematkan wasilah atau tali hati kepada Allah. Begitu. Yang ketiga, tentang masalah takdir. Kalau semuanya itu sudah ketetapan Allah sebagai sunnatullah, mengapa harus ada muncul ikhtiar? Usaha lah ngoten nggih. Jenengan harus memilah Pak antara dua hukum, syariat dan hakikat. Iki kudu sampean pilah. Mengapa harus ada ikhtiar? Karena di situ hukum terjadinya sebab musabab antara khalik dengan makhluk, antara makhluk dengan khalik. Artinya kita itu gegawan jasmani Pak, jasmani. Tapi di dalam Islam tidak hanya mendidik ikhtiar, mendidik tawakal juga. Setelah ikhtiar baru tawakal. Itu maksudnya apa sih? Supaya apa usaha ikhtiar yang katanya kita yang melakukan itu, setelah keputusan akhir Allah tidak sesuai dengan tujuan itu, biar jenengan gak muring. Berhubung tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, tidak diajarkan nggih mboten saged, mesti nggih medongkol ning ati. Wong Nabi Yunus saya ngoten kok, tinggalkan dakwah di tengah umat gara-gara beliau itu umat kan nerima, ditinggalkan Pak. Munculnya bahasa ikhtiar usaha dari takholli Pak, dari pengakuan nafsu kita, munculnya ikhtiar usaha, sehingga seakan-akan wajib ikhtiar usaha itu miturut hakikat, tapi miturut syariat wajib. Tapi harus kita sadari siapa yang menggerakkan munculnya kita ikhtiar usaha. Kalau kita sadar dengan itu, maka apa mungkin Gusti Allah ikhtiar? Nah, gak mungkin toh. Disitulah nanti ketetapan sebagai sunatullah Allah terhadap kita nggak akan mendongkol di situ. Kalau kita paham dan meresapi kehadiran wujudi Allah dalam diri kita ketika dikatakan ikhtiar, maka di situ ros. Akhirnya apapun keputusan Allah, jenengan kalih kula sam'an wa ta'atan. Begitu. Nggih.